Mukarramin yang mulia para wakil talqin Syekh Mursid, wabil khusus yang hadir membersamai kita pada pagi hari ini, yang mulia Romo Profesor Kiai Haji Subandi, yang mulia Kiai Anang, juga yang mulia Kakanda Kiai Haji Arif Yuniarasa. Kita doakan para wakil talqin senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk selalu khidmat kepada guru mursyid. Para kiai, para asatidz, ikhwan dan akhwat semuanya, siapa saja yang telah membantu terselenggaranya manakib online pada pagi hari ini, senantiasa kita semua diberikan kemudahan dan keberkahan dalam kehidupan kita. Ibu, bapak, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, pagi ini kita niat tabaruk mengambil keberkahan dari guru mursyid kita melalui kitabnya Fadailus Syuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna Al-Arif Billah Al-Wasil wal Musil ilallah As-Sayyid Syekh Muhammad Abdul Ghani Saifullah Masrur Qaddasallahu sirrah. Wal mimu tsani, adapun makna huruf mim yang kedua dari bulan Muharram. Mim pertama mujahadatun nafs. Mujahadah, melawan hawa nafsu. Sedangkan mim yang kedua maknanya adalah mahabbatullah. Artinya adalah mahabbatullah. Cinta kepada Allah. Min alamatil muhibbi lillahi. Di antara ciri orang yang cinta kepada Allah, mutaba'atu habibillah, adalah mengikuti kekasihnya Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi akhlaqihi, dalam hal akhlaknya, wa af'alihi, dan juga dalam hal af'alnya, segala perbuatannya, wa awamirihi, dan segala perintahnya, wa sunanihi, dan segala sunah-sunahnya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang dibawa oleh Rasul, diajarkan oleh Rasul, kalau kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasul, fakhudhuhu, maka kita ambil segala sesuatu, kita ikuti, kita lakukan segala ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul, fantahu, maka kita jauhi. Jauhilah, tinggalkan. Yang dicintainya itu muti'un, pasti taat. Ibu, bapak, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, inilah thariqah kita dari guru mursyid ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahad Surya Layasir Narasa, dari silsilah 38 sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW, adalah thariqah mahabbah, adalah jalan cinta. Kita ibadah kepada Allah, kita diperkenalkan kepada Allah untuk kita cinta kepada Allah. Kita berzikir kepada Allah sebagai tanda kita cinta kepada Allah. Alamatu hubbillah hubbu dzikrillah. Ciri cinta kepada Allah tadi selain ikut kepada Nabi adalah hubbu dzikrillah, kita senang, cinta menyebut-nyebut namanya, disebut melalui lisan kita, disebut di dalam hati kita, diingat di dalam hati, di mana saja, kapan saja, sedang apa saja. Itulah ciri cinta, dan itulah amalan yang akan menimbulkan rasa cinta kita kepada Allah. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, inilah yang diajarkan oleh guru mursyid kepada kita, dibimbingkan oleh guru kepada kita, bahwa kita di dalam thariqah ini kita ditunjukkan kepada Allah supaya kita cinta kepadanya. Maka dikatakan, mandallaka ala dunya, siapa yang menunjukkanmu kepada dunia, hanya menunjukkan dunia saja, faqad ghasyaka, sungguh orang itu yang menunjukkan kita kepada dunia, bagaimana cara kita di dunia ini mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya, hanya menunjukkan dunia,
tidak menunjukkan akhirat, tidak menunjukkan Allah. Faqad ghasyaka, ketahuilah orang itu telah menipumu. Mengapa? Karena kita ditunjukkan kepada sesuatu yang tidak abadi. Sesuatu yang walaupun kita miliki akan kita tinggalkan. Atau kepada sesuatu yang akan meninggalkan kita. Itulah dunia dengan segala isinya. Mandallaka ala dunya faqad ghasyaka. Siapa yang menunjukkanmu kepada dunia hanya menunjukkan dunia saja, faqad ghasyaka, sungguh dia telah menipumu. Wa mandallaka alal amali faqad at'abaka. Siapa yang menunjukkanmu kepada amal, pekerjaan lahir, bekerja ataupun ibadah lahiriah saja, faqad at'abaka, sungguh dia orang tersebut akan membuat kamu lelah, akan membuat kamu capek. Maka ini tujuan kita berzikir, ikut amaliah, mengerjakan segala amaliah mursyid bukanlah tujuan. Zikir kita itu bukan tujuan, sholat sunnah kita itu bukan tujuan, ibadah kita itu bukan tujuan, itu adalah wasilah. Jika itu dijadikan tujuan, maka niscaya ketika kita melaksanakannya, kita akan merasa lelah, akan merasa capek. Zikir yang sekian itu akan terasa berat kalau dijadikan tujuan. Ibadah-ibadah sunnah yang dibimbingkan oleh guru mursyid akan terasa berat kalau dijadikan tujuan. Itu bukan tujuan. Thariqah itu, kata Hadratus Syekh, adalah wasilah, bukan tujuan. Semua yang dibimbing oleh guru mursyid, tujuannya ilahi anta maksudi. Wa man dallaka 'ala Allah faqad nasahaka. Siapa yang menunjukkanmu kepada Allah, faqad nasahaka, sungguh orang tersebut benar-benar telah menasehatimu. Inilah kita dibimbingkan oleh guru mursyid, datang belajar zikir dan mengamalkan segala amaliyahnya itu adalah tujuannya supaya kita sampai kepada Allah, melahirkan rasa cinta kepada Allah. Maka itulah kita deklarasi. Sebelum berzikir kita semua deklarasi. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, anta maksudi. Engkaulah yang kami maksud, engkaulah yang kami tuju. Tujuan aku berzikir bukan untuk zikir. Tujuan aku ibadah bukan untuk ibadah. Tujuan aku sholat bukan untuk sholat. Tujuan aku berbuat baik bukan sekedar berbuat baik. Kalau berbuat baik, orang tidak beriman juga berbuat baik. Kalau sekedar berakhlak mulia, banyak orang-orang tidak bertoriko, bahkan tidak beragama, tetapi akhlaknya mulia. Ia dermawan, ia sopan kepada yang tua, sayang kepada yang muda, tidak bertengkar, tidak bertikai. Tetapi itu bukan tujuan. Tujuan kita ibadah, tujuan kita berakhlak mulia adalah lillah. Adalah karena kita ingin sampai kepada Allah. Adalah karena kita ingin mendapatkan ridhonya. Waridho kamatub. Inilah tujuan kita belajar zikir adalah Allah. Maka dikatakan, para sufi mengatakan Allahu maksudul kul. Allah itu yang dituju atau maksud dari semuanya. Semua amal, lahir dan batin. Jika tidak ditujukan, tidak diniatkan kepada Allah, maka sia-sia. Tidak ada artinya. Atau kalaupun bernilai, nilainya tidak seberapa. Dibandingkan orang yang ibadahnya lillah, semata-mata karena Allah. Dan Allahu maksudul kul, Allah maksud dari semuanya. Semua makhluk yang ada di alam semesta ini, mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, berkenan atau tidak, pada semuanya akan kembali kepada Allah. Dengan keadaan terpaksa, ataupun dalam keadaan sukarela, dengan keadaan senang ataupun dalam keadaan susah, semua makhluk wa ilallahi turja'ul umur.
akan kembali kepada Allah. Allahu maksudul kul. Maka inilah kita belajar zikir dibimbingkan bahwa segala amal yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan di alam dunia ini, baik berurusan dengan Allah, berkaitan dengan ibadah, baik ibadah mahdoh ataupun ghairu mahdoh, juga segala sesuatu yang kita lakukan, interaksi kita sesama manusia, semuanya adalah tujuannya semata-mata adalah Allah. Karena Allah bersama Allah. Kita berbuat baik kepada manusia semata-mata karena Allah perintahkan kita untuk berbuat baik. Sehingga ketika kita berbuat baik, ada orang tidak menerimanya, kita tidak kecewa. Karena memang yang dituju bukan manusia. Karena memang yang kita tuju adalah Allah. Inilah yang dibimbingkan dari semua amaliyah yang dibimbing oleh guru mursyid. Khususnya zikir yang ditanamkan di dalam hati itu adalah untuk membimbing kita bahwa Allahu maqsuduna ilahi anta maksudi, bahwa engkau lah, hanya Allah lah yang kita maksud, yang kita tuju di dalam hidup ini. Karena kita mencari Allah, menuntut Allah, mencari, menuntut, yang kita tuntut, yang kita cari, yang kita inginkan adalah Allah, maka yang kita pinta adalah bukan bukan nikmat-nikmatnya, bukan surganya seperti kita belajar kepada guru-guru kita sebelumnya. Kita selalu dibimbingkan ibadah itu ganjarannya sekian. Jika melakukan ini maka balasannya ini. Tetapi oleh guru mursyid, karena kita mencari Allah, maka yang dipinta waridho kamatlubi. Inilah yang kita cari adalah keridhaan Allah. Ridhollah ghayatun la tutrak. Keridhaan Allah itu adalah tujuan yang jangan sampai kita tinggalkan. Masih berkaitan dengan tadi. Apapun yang kita lakukan, semata-mata kita mencari ridhonya. Waridhon nas ghayatun la tudrak. Sedangkan keridhaan manusia, kita ingin manusia senantiasa cinta, senang kepada kita. Ghayatun la tudrak. Adalah tujuan yang mustahil, tidak akan bisa didapatkan oleh siapa saja yang hidup di alam dunia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, tidak akan bisa mendapatkan kecintaan semua manusia. Maksudnya, jika di dalam hati kita ini ingin disenangi oleh semua orang yang mengenal kita, kita ingin orang-orang itu suka kepada kita, ketahuilah itu adalah tujuan yang mustahil. Jangankan kita, Nabi saja tidak semua orang cinta kepada Nabi. Ada Nabi begitu mulia akhlaknya, begitu sempurna ilmunya, begitu tampan perawakannya, rupanya, begitu tampan, tetapi masih ada orang yang membenci kepada Nabi. Apalagi kita. Maka fa'adrik mala tutrak bimala yudrak. Mulai hari ini, bukan mulai hari ini, itu akan hanya bahasa saja. Retorika saja. Mulai hari ini kita ganti tujuan kita. Janganlah kita mencari keriduan manusia. Karena itu mustahil. Ganti tujuan itu, ganti tujuan yang mustahil didapatkan dengan tujuan yang tidak boleh ditinggalkan. Itulah ridho Allah Azza wa Jalla. Wa ridho kamatlubi. Inilah bimbingan guru. Amaliyah. Tujuannya untuk Allah supaya, tujuannya adalah Allah supaya yang kita minta di dalam setiap gerak-gerik kehidupan kita, setiap detik hati kita, setiap detak hati kita, dalam kita berzikir kepadanya, wa ridho kamatubi. Ya Allah, berikanlah ridhamu kepada kami, ya Allah. Sehingga ketika Nabi ke Taif itu kan, dilempari oleh batu, di antara doanya itu ya adalah Allahumma inni ashku ilaika du'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu akan kelemahan diriku. Wahawani ala nas, dan betapa aku tidak sanggup menaklukkan
semua manusia. Tidak bisa kan? Nabi berdakwah, tidak semua yang didakwahi oleh Nabi menerima dakwah Nabi. Nabi menyerahkan urusan itu kepada Allah. Di, di antara doanya, aku tidak tahu, aku tidak peduli. Apakah engkau akan menyerahkan aku kepada orang yang dekat, maksudnya keluarganya di Mekah yang memusuhiku, keluarga, tapi musuhi Nabi. Atau engkau menyerahkan aku kepada musuh yang jauh. Itulah pergi kemana saja yang menentangku. Tetapi selama engkau ridho kepadaku, kata Nabi, fala ubali. Aku tidak peduli. Mereka ingin suka kepadaku, mereka benci kepadaku. Selama kamu ridho, selama engkau ridho kepadaku ya Allah, fala ubali. Aku tidak peduli. Karena kita hidup adalah mencari ridha Allah. Orang ingin senang, kita berzikir, tidak senang kepada kita berzikir. Orang senang kepada kita melaksanakan manakib. Orang tidak senang kepada kita melaksanakan manakib. Orang senang, kita ikut guru mursyid. Tidak senang, kita ikut guru mursyid. Fala ubali, aku tidak peduli ya Allah. Karena yang aku cari bukan keridhaan mereka. Yang aku cari adalah waridho kamatlubi. Nah, modal untuk itu, modal untuk kita sampai kepada Allah, untuk kita meraih ridhonya adalah a'tini mahabbataka. Mahabbah, rasa cinta kepada Allah akan menjadi modal yang membuat segala yang sulit menjadi mudah, yang jauh menjadi dekat. Ya, bayangkan para murid-murid pengelsahabah datang dari segala penjuru. Pagi ini saja kita di sini ada dari Jakarta, ada dari Depok, ada dari Yogyakarta, dari berbagai penjuru. Kita datang kumpul di sini bukan dilangkahkan oleh kaki kita, tapi dilangkahkan oleh rasa cinta kita kepada Allah, rasa cinta kita kepada Rasulullah, rasa cinta kita kepada orang yang dicintai oleh Allah, itulah guru mursyid. Rasa cinta kita kepada sesuatu yang mendekatkan kita kepada cinta kita kepada Allah. Itulah zikir. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku mohon kepadamu supaya diberikan anugerah bisa mencintaimu. Kalau karena Allah cinta kepada hamba itu sudah menjadi sifatnya. Tetapi cinta kita, cinta hamba kepada Allah itu perlu mujahadah. Ini as'aluka hubbaka wa hubba mayuhibbuka. Anugerahkanlah ya Allah kepada kami rasa cinta kepada orang-orang yang cinta kepadamu. Itulah orang-orang soleh, para nabi, para aulia, para solihin, guru mursyid kita saat ini. Wa hubba ma yuqarribuni hubbaka, dan anugerahkanlah rasa cinta kepada sesuatu amalan yang mendekatkan kepada cintamu ya Allah. Itulah zikir kepada Allah. Inilah thariqah kita, thariqah cinta, dibimbing oleh Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masrur. Semoga hati kita senantiasa dipenuhi rasa cinta, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada guru mursyid, cinta kepada zikir. Sehingga kita akan senantiasa senang di dalam perjalanan kita menuju Allah Azza wa Jalla. Hadanallah ya kemajmain. Terima kasih kepada Bunda Haya dan semuanya para wakil talqin yang menjadi wasilah kita bisa sama-sama khidmat pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala